Selamat datang di Fanatik Extra Time, program khusus buat kalian yang fanatisme terhadap sepak bolanya tinggi banget. Jadi program ini akan membahas seputar sepak bola, mulai dari perkembangannya hingga kejadian-kejadian unik yang terjadi di dunia sepak bola. Gak terasa ya, pesta akbar sepak bola dunia tahun 2022 akan segera berakhir nih. Nobar-nobar dari bulan November hingga Desember, sambil begadang nonton negara yang didukung, pasti bakal ngangenin banget ya. Jadi keinget dulu pas pertama kali Profesor nonton turnamen ini di tahun 2002. Seru banget rasanya. Tapi kalian tahu gak? Turnamen sepak bola yang sudah diselenggarakan sejak tahun 1930 ini penuh dengan sejarah dan fakta yang mungkin banyak orang belum ketahui. Dan kali ini, Profesor akan membahas fakta-fakta yang terjadi di ajang bergengsi ini dalam 2 dekade. Setelah hanya mengitari benua Eropa dan Amerika, FIFA membuat gebrakan. Mereka memutuskan ajang 4 tahunan saat itu digelar di Asia. Yang menarik, mereka menjadikan 2 negara Asia Timur sebagai tuan rumah, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Hal ini juga menjadikan turnamen tersebut sebagai turnamen dengan stadion terbanyak. Tercatat FIFA memilih masing-masing 10 stadion dari 2 negara sehingga ada 20 stadion di 20 kota berbeda. Terkait peserta, ada 2 negara debutan yang saat itu baru merasakan Piala Dunia untuk kali pertamanya, yaitu Senegal dan Cina. Sementara Belanda untuk pertama kali sejak 1986 gagal lolos ke putaran final. Banyak banget yang terjadi dan membekas di pikiran para penontonnya dulu. Ya, apalagi kalau bukan kontroversi. Hehe. Tapi enggak, Profesor maunya bahas ini nih. Meski penuh dengan kontroversi, hal unik ini nggak bisa hilang dari kepala Profesor. Ada gaya rambut mohak yang digunakan Umit Davala dan Christian Zige. Ada tari boes dengan kuncir duanya. Dan yang paling fenomenal ada Ronaldo. Sorry. Nah, ini baru ada Ronaldo yang memilih menyisakan sedikit rambutnya di bagian depan kepalanya. Hal unik lainnya adalah kostum milik kesebelasan Kamerun. Mereka datang dengan konsep revolusioner mereka, yaitu jersey tanpa lengan. Kostum ini sebenarnya diizinkan Federasi Sepak Bola Afrika dan sudah digunakan ketika mereka menjuarai Piala Afrika 2002. Akan tetapi, FIFA menolak konsep Kamerun tersebut dan menyuruh mereka mengenakan kaos dalam tambahan. FIFA takut disamain sama NBA kali ya. Rekor juga terjadi di tahun 2006, di mana generasi emas Brazil yang digadang-gadang akan menjadi juara dikalahkan oleh Prancis yang dikomandoi oleh Zinedine Zidane, sang pangeran lapangan. Tapi rekor yang Profesor maksud bukan itu. Rekor menarik yang terjadi adalah tidak adanya hat-trick ketika ajang ini berlangsung di 2006. Padahal hat-trick atau terciptanya 3 gol dalam satu pertandingan merupakan hal yang pasti terjadi setidaknya 1 kali setiap turnamen ini digelar. Mungkin karena banyak peserta baru kali ya. Karena pada tahun ini pula ada 8 negara yang berhasil melakukan debut di pagelaran 4 tahunan ini. Antara lain Republik Ceko, Ghana, Angola, Trinidad Tobago, Ukraina, Togo, Pantai Gading, dan Serbia Montenegro. Nah, tahun 2010 ini nih yang asik banget menurut Profesor. Apalagi theme songnya, bikin joget mulu.
Banyak banget kan hal-hal unik yang terjadi di sana. Mulai dari Suarez yang dimusuhi satu Ghana karena tangan nakalnya, hingga bola Jabulani yang selalu dikeluhkan kiper. Tapi yang menarik di tahun 2010 ini adalah partai finalnya. Spanyol melawan Belanda. Belanda banyak dikritik lantaran menerapkan taktik negatif di bawah arahan Bert van Marwijk kala itu. Johan Cruyff misalnya, ia menyebut timnas Belanda memainkan anti-football yang memalukan. Tapi yang ramai dibicarakan dari pertandingan ini adalah kebrutalannya. Final tahun tersebut menjadi final yang paling brutal sepanjang sejarah. Laga itu menghasilkan 14 kartu kuning yang merupakan rekor kartu di partai final pesta bola dunia. Salah satu orang yang menjadi aktornya adalah Nigel de Jong. Ia melakukan tendangan kungfu ke arah dada Xabi Alonso. Dan yang membingungkan, Howard Webb selaku wasit hanya memberikan kartu kuning pada de Jong. Tahun 2016, Howard Webb mengakui kesalahannya itu dalam sebuah wawancara dengan BT Sport. Wasit asal Inggris itu menyebut pandangannya saat itu terhalang, sehingga tak mampu melihat dengan jelas kejadiannya. Saja nih wasit kesayangannya MU. Kalau di tahun 2014 bukan rekor yang terjadi, tapi tragedi. Tahu dong tragedi apa? Ya benar, pembantaian Brazil 1-7 oleh Jerman. Skor ini menjadi skor dengan margin terbanyak sepanjang sejarah semifinal pesta bola dunia. Alasannya mah karena Neymar gak main, padahal main sebagai tuan rumah. Pemain-pemainnya juga yang lain di level top dunia. Apalagi penyerang terbaik sepanjang sejarah ini. Why are you crying? Namun, di balik pembantaian ini, tahun 2014 juga menjadi ajang unjuk gigi para penjaga gawang. Sederet nama mencuri perhatian. Salah satunya adalah Tim Howard. Penjaga gawang Amerika Serikat ini mencatat rekor ketika ia melawan Belgia di babak 16 besar. Howard menjadi kiper yang bisa membuat 16 penyelamatan dalam satu pertandingan. Bahkan lucunya, ada fans yang mengganti posisi bermain Howard di halaman web Wikipedia menjadi Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Ada-ada aja nih. Selain Howard, ada nama Tim Krul yang tampil bak pahlawan untuk Belanda. Krul hanyalah cadangan dari kiper utama Jesper Cillessen sepanjang turnamen. Akan tetapi pada babak 8 besar melawan Costa Rica, Van Gaal dengan nekat memasukkan Krul menggantikan Cillessen untuk menghadapi babak adu penalti. Keputusan itu berbuah manis dengan Krul menahan 2 sepakan dan meloloskan mereka ke semifinal. Mencetak gol bunuh diri adalah hal yang paling memalukan yang bisa terjadi di lapangan. Selain efeknya yang sangat besar pada permainan, itu bisa juga merusak kepercayaan diri pemain. Banyak gol yang dicetak, tetapi beberapa di antaranya justru masuk ke gawang sendiri. Penyerang Kroasia Mario Mandzukic menjadi berita utama setelah ia menjadi pemain pertama dalam sejarah turnamen dunia yang mencetak gol bunuh diri di final. Turnamen tahun 2018 itu resmi melampaui rekor yang dicetak di tahun 1998. Di tahun ini juga FIFA memperkenalkan VAR untuk pertama kalinya di turnamen ini. Berkat VAR, rekor 29 penalti diberikan. Dari 29 tendangan penalti yang diberikan, 22 dikonversi menjadi gol. Kejadian penalti bisa mengubah pertandingan, dan masuknya penalti yang tiba-tiba ini tentu saja menambah lebih banyak bumbu ke turnamen dunia yang sudah dramatis. Ada banyak drama, dan itu hanya meningkatkan tekanan pada wasit karena mereka memiliki peran penting di tengah pertandingan. Kalau kalian setuju gak dengan adanya VAR ini?
Nah, itu dia fakta-fakta yang terjadi di pesta bola dunia dalam 2 dekade ini. Kalau tahun 2022, Profesor kan udah bahas di 4 video ini. Coba ditonton deh. Tapi kalau dari kalian nih, fakta apa nih yang kira-kira bakal melegenda di pesta bola dunia tahun ini? Coba komen di bawah ya. Sampai juga kita di penghujung Fanatik Extra Time. Sambil nungguin event sepak bola dunia lainnya, hubungin Profesor di sini ya. Oke? Sampai jumpa di edisi 2026.